BAB, ketemu lagi dengan aku Kori di acara BBA, Bincang-Bincang di Alam. Saat ini aku lagi ada di salah satu saung di Sukalam Bandung yang sangat-sangat eksotis banget. Nah, ngomong-ngomong soal bincang-bincang ya teman-teman, di tengah cuaca yang sangat mendukung untuk rebahan, tapi kita memilih untuk berbincang-bincang. Saat ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren daripada episode 1 kemarin. Nah, saat ini kita bakal kedatangan Kak Sarah beserta gengnya. Mau tahu siapa aja gengnya? Ini dia geng-gengnya, guys. Hai. Dari mana nih kakak-kakak semua? Rame banget ngomong-ngomong ya. Kakak dari mana? Kita dari SL9. Oke, ini sama kakak siapa sih? Halo, nama aku Mimin. Hai, aku Darin. Aku Danis. Aku Arya. Halo. Oh, ini Kak Sarah. Lagi. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal bincang-bincang kemarin kita sama Kak Sarah, kita kan sempat nyinggung soal buku ya. Nah, ini mereka semua adalah manpower dari pembuatan buku tersebut. Nah, penasaran gak sih kalian perjalanan mereka membuat buku kayak gimana? Kita tanya-tanya langsung aja kali ya teman-teman. Kak Sarah nih, selaku leader suhunya, gimana sih Kak proses pembuatan buku yang kemarin sempat di-spill sama Kak Sarah itu? Sebenarnya pembuatan buku ini awal dari apa, guys? Awalnya Literasi fair. Awalnya literasi fair. Jadi ada beberapa cerita. Kalau kelas kita ya, Dan, kelas saya sama Danis tuh Kelas yang keren. kelas terkeren. Bohong banget. Kelasnya itu ceritanya itu dari literasi fair, terus kita bukuin gitu. Tapi kalau yang kelas sebelah, awalnya kan kita udah mau bikin buku kelas B aja gitu. Cuman kelas A tuh pengen ikutan. Yang mana nih kelas A yang mana? Oh, Yang mana kelas A yang mana? Oh ini. Iya, Aku kelas C, Gitu. aku kelas C. Ada ya. Ada. Terus akhirnya mereka bikin cerita dengan satu judul yang ditentuin. Pokoknya satu tokohnya harus sama aja gitu. Tokohnya teh harus itu gitu. Jadi satu buku ada 2 judul dan dengan 2 tokoh itu gitu. Oh gitu. Nah, oke, aku agak penasaran nih sama kakak-kakak semua ya. Emang awalnya seneng nulis buku ya? Atau karena terpaksa harus bikin tugas? Tugas dari Terpaksa. ibu jangan-jangan ya. Iya. Paksa banget. Awalnya terpaksa jadi expert Terbiasa. ya, jadi terbiasa gitu. Nah, Lama-lama coba suka. sharing dong ya dari Kak Mimin dulu mungkin ya. Perjalanan bikin bukunya kayak gimana gitu. Jadi awal bikin bukunya itu kalau nggak aku udah agak lupa, tapi kalau nggak salah sebelum COVID-19 pas kita masih kelas 6 kita disuruh bikin cerpen atau novel buat diterbitin nanti pas kita udah lulus. Pada awalnya aku kayak enjoy aja buat nulis, soalnya aku juga suka bikin novel. Dan cerita aku itu tentang kayak hal-hal mistis gitu. Kalau yang sekarang dibaca udah cringe. Orang ini banget. Ya, Jangan emang karena suka horor ya? iya. Kamu suka nonton film horor? Jadi kan aku agak ini sih kepikiran sama kata Kak Sarah waktu di Iya. episode 1 kemarin. Awalnya suka nonton film, lama-lama jadi pengen nulis gitu. Jangan-jangan Mimin juga kayak gitu yang karena Ini anaknya misteri banget oh gitu misteri ya. banget ya, horor banget. Horor banget anaknya. Oh gitu, terus gimana? Horor, terus? Terus ya dulu kan aku tuh kayak di SD, apalagi angkatan aku terkenal kayak Mimin tuh bisa lihat ini itu Bisa lihat hantu gitu ya? Ya, Special guest. spesial guest. Tapi Oh. sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Gimana itu? Disable ya, disable di setting. Di itu ditutup. Tadi kata Danis di setting ada setting. Oh ada settingannya, bisa di setting ya? Bisa Oh gitu. di setting. Nanti di tutorialnya disable. aku pengen aktifin deh. Aku juga pengen aktifin deh. Lanjut. Nah, intinya aku tuh dulu suka yang berbau-bau dengan horor, mistis. Dan akhirnya jadilah cerita aku yang tentang cerita horor gitu, tapi cringe. Ya, Nggak apa, setidaknya kamu sudah mencoba untuk menulis. Bener gak guys? Oke, ada lagi? udah sih. Udah itu sih aja. ya, keren banget.
Kalau Kak Darin gimana Kak Darin? Alasannya Ingat sama. nggak cerita? Awalnya tuh aku nggak awalnya aku bingung juga nih dapat tugas nih ya buat novel, buat cerpen gitu tentang si Agus Setiawan ini, terus kayak bingung, aduh mau bikin apa. Terus soalnya saya nggak tahu nih karakter Agus tuh kayak gimana, cuman denger doang dari teman-teman gitu. Ya udah saya buat cerita inspiratif lah ceritanya. Tapi Sebut saja inspiratif. sebut saja. Tapi pas dibaca-baca lagi, karena halaman saya paling belakang, spill. Oh, oke. Langsung nanti ya ke halaman belakang Kalau karena beli buku kepo. ya, kalau beli buku. Halaman paling belakang itu dilihat-lihat, cringe juga. Kalian merasa Jadi itu nyesel. cringe ya berarti ya? Jadi nyesel. Apa sih, cuman gara-gara budinya. Cuman Jadi gara-gara penasaran deh sama namanya. ceritanya. Oh iya, ngomong-ngomong, Agus Setiawan tuh siapa sih? Agus. Penasaran banget deh. Agus Setiawan itu karakter yang dibuat sama teman kita. Awalnya namanya Budi Setiawan ya, kalau nggak salah. Terus diganti Yang iklan-iklan itu nggak sih yang iklan? Iya, Saya Budi Budi Setiawan ya. diganti Profesional. jadi Agus, gak tahu kenapa diganti Agus. Gara-gara cerita dulu cerita, tapi namanya semuanya kayak Agus semua. Terus Iya. pas milih nama tuh emang awalnya ada Agus, ada Budi Setiawan di foto. Akhirnya dipilih dua-duanya jadi Agus Setiawan. Oh gitu. Iya. Yang namanya Agus panas telinga. Namanya Agus angkat tangan. Boleh angkat tangan. Raise hand. Oke, sekarang ke Kak Danis deh. Kak Danis gimana nih proses jadi, pembuatan ceritanya? Pede banget Enggak. Ini kayaknya ngakak ya? Iya. Kayaknya bodor. Komedi. Jadi awalnya tuh bikinnya tuh gara-gara literasi fair ya. Nah, Itu awalnya tuh kacau banget ya, gak ada titik sama sekali. Itu jalan tuh aja. cerita tuh gak ada ada titik ujung. sama sekali gitu. Udah aja kayak gitu. Dikit ya. Pas aku lihat lagi nih kayak diedit nih, jadi ada tanda bacanya aja. Disulap. Lebih panjang daripada 6 harokat. Ya, aku lebih bangga jadi. Jadi gak sekacau awalnya ya. Ya bisa lah maksudnya. Bisa dibanggain ya. Bisa dibanggain. Oh gitu. Kalau Kak Arya, gimana Kak Arya? Cerita aku ya? Iya, cerita. Masa ceritanya? Nah ini dia yang paling unik di antara Agus Setiawan, judul dia paling unik. Ceritanya gimana Spill ya dong, awalnya? Kak. Cuma ada tukang penjual bakso. Kayak awalnya ada suka ngegambar bareng teman. Ini bukan suka nulis malah. Ceritanya tuh awalnya tuh ngegambar, tapi tiba-tiba disuruh nulis. Ya udah, cerita yang ada di gambar dipindahin jadi ditulis gitu. Ceritanya tuh kayak ada tukang bakso pengen sukses. Jadi dia jualan terus-terusan. Ya pokoknya gitu. Namanya Nanti siapa kesini tukang semua. bakso itu? Ya Agus Setiawan. Semuanya Agus Setiawan. Kan dalam satu buku tuh namanya Agus Setiawan semua. Oh gitu. Terus gimana sih si tukang bakso itu? Terus Ya, gimana? akhirnya sukses. Dia nikah sama penyanyi lain, namanya juga Agus Setiawan. Agus Tapi Setiawan jadi cewek. Oh, Agus Setiawan ini cewek. Cewek, iya, cewek. Agus Setiawan ya. Semua tokoh berarti di buku ini? Jadi tuh di buku ini tuh kalau kelas saya sama Danis, kelas B, itu harus bikin cerpen dengan judul nama tokohnya itu semuanya Dadang Togog. Nah, kelas ini, kelas A, semua nama tokohnya harus Agus Setiawan, terserah mau genrenya horor, mau humor, mau apapun terserah ya. Tapi jadi makanya judulnya Agus Setiawan versus Dadang Togog tuh karena mereka bikin nama tokohnya Dadang Gitu. Togog, Agus Setiawan. Berarti buku ini tuh adalah kolaborasi dari dua kelas. Ya. Gitu. Dan si Agus sama Dadang tuh nama tokoh yang emang udah dikenali sama guru Ya. gitu. Nah, tapi kalian semua emang seneng nulis sebelumnya? Atau karena emang ada tugas dari Bu Sarah? Karena dipaksa. Aku sih awalnya berpikir kayak, wah bakat aku nih nulis. Soalnya waktu itu aku pernah menang lomba menulis Tingkat apa? Tingkat Tingkat apa? apa? tingkat SD. SD-nya SD mana? SD sini. kan waktu itu aku udah bangga banget kayak, wah bisa nulis. Apalagi Bu Sarah kayak rekomendasiin aku kayak, Dar, ayo kamu ikut lomba nulis aja, kamu tulisannya lumayan loh. Terus aku tuh udah pede banget nih juara 1, ternyata juara 2. Yeay. Juara satunya ada alumni. Oke.
Tapi awal mula Kak Darin seneng nulis tuh dari mana sih? Awalnya tuh dari ibu tuh nyuruh aku kayak, Dar, coba kamu belajar nulis di Word. Ya udah, aku coba, asik. Jadi nyoba-nyoba Enjoy ya. nulis. Terus aku nulis diary curhat. gitu. Curhat di buku. Iya, Oh. curhat. Siapa tuh? Aduh, jangan Spill di dong. episode berikutnya. Ya kan. Nanti ada sesinya ya. Kalau Kak Danis gimana Kak? Jadi gimana ya? Gimana? Ya Kalian gimana ceritain ya? ini Dan, kenapa Dadang Nah. Togok tuh siapa Jadi gitu? nggak, Iya, dari Dadang. awal dulu kenapa nulis ya? Kayak awalnya tuh kayak aku bikin cerita kayak pede banget nih, wah ini orang jadi nih yang bisa nulis kayak gini, gak harus sebagus ini nih. Si paling bagus. Si paling Dari bagus 6 ya. harokat ya. Soalnya si lihat paling yang bagus. lain, waduh, gak jadi dah. Kayak bukan di bakat aku, bukan nulis ya. Dan yang ini juga tentang nama ya, Dadang Togok. Jadi awalnya tuh kayak gimana ya, kayak Dadang Togok itu adalah orang dengan orang dengan gangguan jiwa. Namanya Dadang Togok. Dia tuh punya Facebook, punya sosial media gitu. Kayak fan account gitu lah, fan account. Nah itu kayak jadi kelas B-nya tuh kayak jadi obsesi gitu loh dengan nama itu. Sampai kayak nama grup kelas aja Dadang Togok. Mungkin jadi kayak terlalu obsesi dengan nama itu, jadi dibawa ke buku ya. Awalnya tuh Danis kayak Busara lihat deh, ada di Facebook ada orang apa sih, orang yang gangguan jiwa punya Facebook Busara gitu. Terus kan kalau di SD tuh emang sama kayak kita lah ya, nggak boleh megang HP ya. Gitu. Terus akhirnya searching di HP, ada Facebooknya si Dadang Dadang Togok ini, Togok. dan memang ada yang mengikuti dia ya. Ada fansnya gitu. Oh gitu. Emang suka bikin konten sih ininya? Nggak tahu Nggak juga. Kayaknya warga Dia daerah Danis. warga itu fan Warga account. daerah Bandung banyak ketemu Dadang Togok. Aku lihat di daerah Pati Ukur juga ada. Jalan-jalan kayaknya. Jadi awalnya dari Danis, Dadang Togok gitu, jadinya akhirnya sekelas tuh selalu ngomongin itu, kayak hype gitulah si Dadang Togok ini di kelas. Oh gitu. Jadi akhirnya dijadiin Nama kelas. oh nama kelas dulu. Nama kelas dulu. Baru ke buku. Iya, baru ke buku. Pas dikasih tugas langsung kepikiran Dadang Iya, Togok gitu ya. Gitu. Oke, kalau Arya gimana Arya? Apa ini tadi? Iya, kamu seneng nulis dari kapan gitu? Dan Oh. awal mulanya gimana gitu? Aku nggak senang nulis. Nah, terus gimana kamu bisa bikin cerita Iya. karena Tugas, iya. tugas? Oh, karena Ya lebih terpaksa senang gitu. kayak bikin komik sih daripada nulis-nulis. kayak Gambar gitu. berarti? Iya, Seneng gambar. Oh, udah pernah bikin komik? Udah Bu, tapi kayak jelek banget ya jadi. Harus di-spill ya kayaknya nanti ya. Karena masih Kapan-kapan. ada main karakternya. Seneng gambar dari kapan emang? Saya pas kelas 6 doang sih, gara-gara teman kalau gambar, yaudah ikut gambar. Jadi bikin cerita-cerita gitu. Oh gitu. Dari kelas 3 dong berarti. 3 SD. Ih, keren banget, imajinasinya udah luas ya berarti ya. Udah Malah kemana-mana. sampai ditulisin di buku ya. Oh, iya, ini, Iya, ini, si ga- tukang ini bakso gambar itu. siapa? Iya. Ini gambaran Ini siapa? ada gambar desain Nadia, namanya Nadia Kalila. Iya. Yang nulis buku juga sama Gitu, tapi udah Follow guys keluar. Nadiau. Nadiau, oke. Nah, teman-teman semua nih, selain kalian suka nulis, ada kesenangan lain gak sih kalian di bidang apa gitu? Passion kalian mungkin ya. Kalau dari Kak Mimin dari mana? Seneng apa? Aku sama kayak Arya sih, aku suka ngegambar, aku suka bikin komik, dan aku juga suka animating gitu baru-baru ini. Buat tugas akhir sih. Kamu seneng? spill IG-nya seperti itu. Iya, spill dong IG-nya, siapa tahu sahabat SAB pada kepo ya sama karyanya Kak Mimin. Langsung aja. Di mana Instagramnya? Di bawah ini. Di bawah ini. Oke. Kalau Kak Darin? Darin Sama gimana? kayak Mimin, aku juga senang gambar. Cuman kayak gak serius-serius amat gitu kayak Kak Mimin. Kayak Mimin kan dibuat animasi terus dijadiin project akhir. Nah aku mah enggak, cuman kayak bahan gabut doang pas matematika
Aduh. daripada ngitung mending gambar. Awalnya bahan pelampiasan ya. Ya Coba bang. panggil gurunya Bu Kori. Siapa? Aduh, Bu jangan. Aisyah, Bu Aisyah. Bu Aisyah. Bu Aisyah, aku ngerjain PR kok. Oh, Bu Aisyah ya, MPK. Oke, kalau Kak Danis gimana Kak Danis? Jadi kalau tentang gap ini kenapa? Jadi mereka ngomongin gambar ya. Kalau Iya aku ya. Aku suka gambar, tapi aku lebih suka coret-coret ya. Coret-coret di papan tulis. Kalau tentang passion, aku kayak belum nemu gitu dari SD. Mungkin Kamu senengnya apa tidur? ya senangnya main Oh, game. main Tapi ini yang kemarin Danis bikin film itu dan Oh iya, aku juga pas waktu itu diajak bikin film sama alumni sama SAB juga. kakak-kakak alumni SAB Heeh. dan itu juga lumayan juara 3 kalau nggak salah. Oh, gitu. Filmnya film apa? Ngomong-ngomong. Nama judulnya tuh Pokoknya tentang apa sih? Apa diupload di YouTube gitu? Enggak pokoknya atau nggak bahasa, pokoknya judulnya tuh kayak bahasa Prancis gitu soalnya temanya tentang Prancis gitu lah. Gitu. Berarti kalau Kak Danis lebih ke entertain mungkin ya Bu Sarah ya. Dia seneng di depan layar Ya. kali ya. Editing gitu suka enggak? Ya karena gimana ya, kayak lihat kakak kan nih bikin filmnya gitu, ngeditnya Oh, gitu kayak suka. menarik juga nih, kayak coba dikit-dikit gitu. Ya lumayan sih menarik. Oh gitu. Oke. Aku agak kepo nih sama kalian. Yang bikin kalian bertahan dengan apa namanya? mengeksplor Mengeksplor ini ya, apa namanya? hobi gitu. Ya, hobi. Itu tuh karena apa sih gitu? Ngerti gak? Mengeksplor gitu ya. Jadi kayak kenapa sih kamu tuh suka Oh. tiba-tiba mau diajak main film Nah, gitu. Karena pas waktu lagi COVID ya. Gabut ya. Di rumah aja ngapain, kayak aku diajak keluar rumah, di depan rumah pun aku mau kalau pas COVID. Karena Gara-gara kita bener-bener nggak gak ada kemana-mana. kerjaan Kemana-mana. ya, lumayan lah dapat pengalaman gitu main film. Gitu. Kalau Kak Arya tadi sih ya agak unik juga ya. Maksudnya umur anak kelas 3 udah jago ngegambar. Itu tuh awalnya dari gimana sih? Kok seneng ngegambar gitu? Lihat Kok ini. bisa kebayang gitu kan? Biasanya kalau hobi ngegambar dia punya imajinasi sendiri ya. Nah, itu tuh gimana sih awalnya Kak Arya? Lihat ke anak cewek gitu, suka gambar. Lihat ke anak cewek kan. Dulu Arya gaulnya sama cewek-cewek. Oh, gitu. Dia Circle-nya suka gitu. ngegambar. Nah, Oh, kayak gitu. seru aja ngegambar, punya karakter sendiri. Ya udah ikut. Jadi ngegambar juga. Tapi nggak sampai sekarang sih. Sampai kelas 6 tuh udah jarang. Ya sampai kelas 6. Nah, pas Covid kayak udah jarang banget gitu. Kalau sekarang apa passionnya? Lebih di mana? Lebih main game. Akhirnya main game. Oke. Tapi ini emang agak keluar dari topik ya, teman-teman. Ini mungkin dari teman-teman semua ada yang udah berapa tahun sih di SAB gitu ya. Kok masih bertahan gitu loh di Sepupunya sini? siapa sih yang paling sepuh? Yang paling tua di sini Oh, siapa? Danis berapa tahun Dan? Kalau dari TK, Pede. Dari TK iya, 11. 11 ya? 11 tahun. tahun. iya. Kok betah? Maksudnya kok masih bertahan gitu loh? Masih pengen di sini? Apa sih alasan Danis ya? Aku ya enak aja gitu. Aku ngelihat SD lain, waduh kayak gini nggak mau ah. Emang gimana? Kayak udah nyaman di sini gitu. Kayak ngeliat, wah mereka kerjain tugas di meja, bukan di lantai. Juga di meja sekarang. Enggak, masih kan dulu pas SD. Oh mereka masuk sekolah jam harus pas banget ya, kalau nggak dihukum. Oh ya udah males, mending di sini aja. Di sini aja terus. Bebas gitu ya? Bebas, santai. Oh gitu. Mana di sekolahan mana bisa tiduran di pinggir jalan gini. Ya dia tuh paling hobi tiduran di pinggir gitu. Oh iya? Saya lagi outbound terus lagi gabut, terus dia tidur aja. Ya udah mau tidur aja di pinggir gitu. Tidur bener? Ya, di Tidur? pinggir kolam. Sampai tidur? Enggak yang nyampe merem Oh, banget tapi ya udah tiduran. gitu. Oh gitu. Tapi yang bikin kalian tertarik dari sekolah alam tuh apa sih? Gak keterima di SD negeri. Sadar. Oh gitu. Enggak. Aku awalnya mau
masuk awal kan aku masuk SD. Nah, terus kebetulan kakak sepupu aku tuh alumni sini. Terus ditawarin, "Deh, daripada kamu nggak di sekolah lain, mending di sekolah ini deh. Kamu banget deh pokoknya." Emang Darin gimana sih orangnya? Dulu waktu TK tuh aku nakal banget. Jadi kan di TK itu suka ada pasir-pasir kan, tipikal anak TK gitu. Terus aku suka ngancurin pasir-pasir punya temen kayak duk sini aku hancurin. Terus kayak suka Membongkar aib dari Nggak boleh ada ditutupi. pokoknya aku nakal aja. Pokoknya sampai guru-guru kewalahan gitu, guru-guru TK. Ya terus katanya, ya di sini guru-guru SD mah sabar-sabar gitu. Ya udah. Sabar ketemu kayak Darin. Ibu aku masukin ke sini aja karena katanya guru-gurunya sabar. Nah, terus ya udah aku masukin. Ternyata aku banget. Ya udah aku lanjut sampai SMP. Sampai SMP. Oke, kalau Kak Darin kami gimana? Kak Darin, Kak Kami Mimin. Ketukar ya? agak mirip ya. Agak Oh, mirip. enggak. Karena di kacamata. Jadi awal mulanya aku bisa masuk sekolah alam itu waktu aku masih TK aku juga nggak terlalu mikirin gitu SD-nya mau kemana. Kalau misalnya temen yang lain bilang aku mau ke sekolah ini, ya udah aku juga bilang aku juga mau ke sekolah itu gitu. Kayak ngikut-ngikut aja gitu. Terus suatu hari ibu aku ngajak aku ngobrol gitu kan. Kamu mau nggak sekolah di sini? Nah, sekolah ini tuh asik banget loh. Bisa ada outboundnya, terus jalan-jalan, bisa jalan-jalan. Ya walaupun sekolah lain juga bisa, tapi pokoknya aku ditawarin di sekolah ini. Terus aku karena bodo amat dan ikutan aja gitu, ya udah aku kayak mau aja gitu. Ternyata di sini tuh kayak ya seru, terus sekolahnya santai, bisa kalau belajar duduknya di bawah dan nggak terlalu banyak peraturan yang bikin stres gitu buat anak SD. Gak usah pakai seragam Betul, gitu, bajunya itu bebas. utamanya karena kita nggak usah pakai seragam dan ya peraturannya tuh nggak kayak seketat di SD negeri gitu. Dan alasan aku SMP di sini juga karena COVID sih. jadi nggak tahu mau daftar kemana. Ya udah bodo amat, sini lagi aja gitu. Udah nyaman gitu ya. Ketemu Iya, lagi. betul. Ketemu dia lagi. Ternyata Dia lagi. Arya nih, Kak Arya. Dulu kan kakak masuk sini terus kayak, ih ngapain sekolah bareng kakak, mungkin bisa gitu. Cuma pas kan awalnya aku di Jakarta, pindah ke Bandung, lihat di sebelah rumah tuh ada sekolah negeri. Terus pas lihat sekolah di situ, kok ini nggak ada playgroundnya, kayak langsung lapangan. Tiap Senin tuh, aku tuh pengen sekolah, tapi tiap Senin nggak ada upacara. Terus akhirnya kesini aja, nyoba main playground, main ini. Terus pas nanya, oh ini hari Seninnya nggak ada upacara, ya udah langsung aja. Betul, karena kamu upacara. Berdasarkan hari Senin gak ada upacara ya. Aja gitu di sini guru tuh serasa kayak temen gitu, jadi bisa curhat, bisa ini. Terus katanya kalau di negeri tuh gurunya tuh kaku kayak ya, kaku. Jadi kayak nggak deket sama guru. Jadi makanya ya udahlah SMP-nya mending di sini lagi aja daripada ke swasta tapi yang kayak negeri ini. Begitu. Kalian pengen jadi apa sih? Udah lulus dari sini? Kakak-kakak nih ya, kakak-kakak semua pasti punya cita-cita kan ya? Punya tujuan, punya sesuatu yang pengen digapai gitu ya. Spill dong cita-citanya Kak Mimin dulu deh, apa sih buat kedepannya? Cita-cita aku itu sebenarnya pada awalnya pas SD aku pengen jadi komikus. Karena hobi aku dulu baca komik, kayak komik-komik pendek gitu, webtoon atau komik KKPK gitu kalau ada yang tahu. Tapi semenjak beralih ke kelas 5 atau kelas 6, aku pengen jadi animator, terus aku pengen banget kerja di Disney atau Pixar. Amin. Kita doain bareng-bareng ya sahabat SAB. Kalau Kak Darin gimana Kak Darin? Awalnya waktu SD cita-cita aku sih ikut-ikut aja. Tipikal anak SD aku cita-citanya tuh jadi dokter.
jadi dokter, polisi. jadi presiden, polisi, polwan gitu. Terus aku nyebarin ke semua orang, weh, aku cita-citanya jadi polisi loh. Kalian apa? Gara-gara ini habis dari Tanzania gitu. Iya, dari Tanzania. Terus aku mulai lihat nih anak-anak cewek circle yang bisa gambar. Nah dulu tuh aku nggak bisa gambar. Terus aku lihat yang lain, wah ini gambarnya bagus. Ih, apa aku jadi yang jual-jual gambar aja ya? Tahu gak sih poster-poster buku-buku yang hidayah itu? Aku dulu Yang pengen, azab-azab. iya, dulu aku pengen ngedesain yang kayak gitu. Kenapa? Soalnya itu gampang banget dibuatnya. Terus ya lucu aja gitu kalau dijadiin film kayaknya seru deh. Unik banget. Pengen Nah, bikin. tapi makin hari aku tuh pengen jadi desainer baju gitu, desainer fashion. Kayak ini keren banget bajunya tuh, tapi bajunya tuh mini-mini. Terus kayak keren banget ini yang ngedesainnya, kayak kok bisa sih ada baju yang kayak gini, ada baju yang kayak gitu. Terus aku tuh pengen banget tuh jadi desainer baju. Nah terus makin hari ibu aku bilang, Darin jangan jadi desainer baju, jadi arsitek aja, belajar arsitektur. Ya udah deh, aku nurut kata ibu aku. Ternyata arsitektur seru juga. Ya udah, aku cita-citanya jadi arsitek. Ih, mantap, amin. Akhirnya jadi Bareng-bareng ya. arsitektur, bukan jadi arsitektur. Belajar arsitek, belajar Oh arsitektur. gitu, oke. Belibet ya. Ribet. Apa-apa. Kalau Kak Danis gimana Kak Danis? Cita-cita Kak Danis ke depannya gimana? Cita-cita ya. Iya. Kayak dari SD tuh aku pengen banget dari kelas 1 jadi pilot. Wih. Aku kayak wah, dipikir-pikir jalan-jalan kemana-mana terus nih. Aku kayak suka jalan-jalan juga ya, kayak suka jalan-jalan. Nah tapi pas kayak makin gede makin sadar ini keperluannya banyak nih apalagi waduh, matematika juga harus bisa, Tapi gajinya gede. tapi ya gitu deh. Iya sih, tapi harus MTK dulu ya. Ya gimana sih ya, tapi dipikir-pikir juga pasti kemana-mana pun ada MTK lah. Iya pasti. Ya tapi ya gitu deh, Ya, Jadi iya. apa? Jadi mau apa dong? jadi orang kaya. sukses. Amin. Amin. Sukses dunia akhirat lah ya. Iya, sukses dunia akhirat. Kalau Karya gimana Karya? Serius. Udah serius aktif. Serius. Udah serius aktif. Aku kelas berapa ya waktu itu? Kelas 2 pernah kayak ada seni rupa ya. Seni rupa menggambar cita-cita gitu. Terus aku dulu nggak tahu banget cita-citanya mau apa, kayak tidak menemukan apa itu kehidupan. Jadi aku bingung mau apa. Lihat ke teman. Dulu tuh pernah pengen jadi pemadam. Terus habis itu kedepannya tuh mau jadi orang aja. Jadi orang aja. Karena orang tua suka kamu semoga jadi orang gitu. Oh maksudnya oke, ngerti, jadi orang gede gitu ya. Jadi orang gede. Orang sukses gitu. Terus tuh kelas kan sering main bola juga. Jadi kepikiran kalau misal jadi pemain bola seru tuh, bilang ke ibu nggak dibolehin gara-gara apa, nggak, karirnya nggak bakal panjang gitu, nggak bakal sampai tua. Jadi disuruh nyari yang bisa sampai tua. Nah terus aku pengen nyoba jadi atlet juga tuh, sama aja tetep nggak diinin pas corona. Aku pengen tuh kepikiran jadi pro player, tapi kayak apa, sama aja gitu. Gak diizinin. Iya, iyalah. Pokoknya pengen jadi atlet gitu ya. Ya pokoknya pengen jadi atlet, tapi katanya mending jadi orang sukses aja. Jadi aku kepikiran jadi pengusaha, jadinya pengen yang duduk doang tapi gaji ngalir terus. Wede, bos. Tapi ini Bos, big ada boss. cerita lagi. Jadi deh. Boleh nggak ngomong? Jadi tuh aku sama Arya sama yang lain tuh ikut eskul futsal. Ini ceritanya menarik. Kita latihan seminggu sekali. Seminggu sekali berarti sebulan 4 kali lah. Iya. Nah kayak turnamennya tuh kayak sebulan bisa 2 kali ya. Iya, 2 kali. Jadi kita kayak kalau main tuh bisa kalahnya tuh bisa sampai 12-0. Kayak pas waktu itu sampai berapa? 20 lebih. 20 kosong. 20 kosong ya. Itu mah bukan kalah lagi ya, itu mah. Itu Gak ngerti. gimana ya? Ya gimana ya? Itu kayak musuh dilewatin aja, kayak suruh ngegolin gak apa-apa. Tapi keren coachnya, bisa sabar gitu. Siapa coachnya? Oh ya, Pak Dadan. Oh, Pak Dadan. Apa dadan? Pak Dadan. Pak
Jackie Chan siapa? Pandang. Selama di sini punya pengalaman apa sih yang unik-unik? Nah, awal mula kita bisa ya jadi temenan dan Jadi dulu kalian bukan teman. Jadi enggak, kelas 1 tuh pertama kali kita temenan tuh Mimin ngajak kenalan aku di ayunan ya. Aku sombong lah, kayak di so siapa jual lo. Si paling sombong. Tapi karena Mimin ramah banget terus aku gak punya teman ya udah aku terima. Terus kita tuh ya mulai berteman seperti halnya anak-anak pada umumnya yang kayak berenang bareng, dimandiin emaknya dia. Oh iya. jadi waktu itu kita ada outbound awalnya. Kita mau berenang di Sabuga atau Taman Lalu Lintas, tapi ternyata nggak bisa. Jadi kita berenangnya di kolam yang bawah itu yang ada perosotannya, satu kelas. Yang kecil itu. Iya, satu kelas. Masih Ingat berapa nggak itu sih? kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kan enggak. Udah pakai, kita tuh udah siap-siap, udah pakai baju renang segala macam. Iya, udah kayak- kayak udah pemanasan pula, udah Ya udah bilas pemanasan. juga. Tapi Bayang. ternyata Udah kata gaya ya? iya, kata Pak Haji tuh gak jadi. Jadi akhirnya kita kayak kecewa. Terus kita berenang di situ bareng-bareng satu kelas atau satu Awal- angkatan ya. Iya. Terus Enggak satu kelas. terus aku sama Darin itu beda sendiri. Kita Iya. gayanya Gaya dugong. gaya dugong. Jadi apa itu gaya mermaid? No, gaya dugong. Dugong. Kita nggak percaya mermaid itu ada dulu tuh. Kita percayanya Dugong yang Dugong ada. Oke, unik-unik banget ya teman-teman semua. Kisah-kisah dari kakak-kakak ini. Ada ini enggak sih kakak-kakak kesan dan pesan selama di SAB? Pokoknya guys, kalau di SAB itu seru banget ya, gak kayak SD lain lah. Kita bukan SD biasa, bos. ya mantap. Mantap banget. Pokoknya ya kalian have fun aja di sini, diskon 20%. Bulan November diskon 20% Dibawain. Bulan Oktober diskon 20% jika menggunakan Kode ada di bawah Danis ini. ganteng. Danis ganteng. Dipakai ya kodenya. Terus gimana Kak Darin? Ya have fun aja di sini deh. Oh iya, sama satu lagi di sini bukan cuma SD doang ya. Yo. Tapi ada apa SL aja? sama SM. SMP. TK juga ada ya. Jadi TK dari TK juga ada. sampai SMA tuh ada di sini. Nah, kalau Kak Danis Ya gimana ya, gak usah dibawa serius semua lah. Harus have fun. Betul. yang dari TK tuh siapa? Dari Nah, coba Sesepuhnya, gimana sesepuh. sesepuhnya yang dirasain nih selama di SAB berarti udah berapa belas tahun? 11 ya? 11 tahun ya. 11 tahun. Kayak Separuh hidupnya. biasanya tuh kalau ngobrol sama yang ini yang bukan sekolah di sekolah alam tuh kayak ngobrol ke saudara atau ke siapa kayak jadi shock gitu loh. Hah, kalian kayak gini? Ya jujur sih, jujur kayak upacara hari tiap hari Senin. Kamu nggak ada upacara tiap hari Senin? Emang ada upacara kayak gitu? upacara apaan sih? Iya, upacara apaan sih, nggak kenal. betul. Terus gimana tuh? Terus Kayak ya gitu sih. Pas saudara aku tuh kayak aku pernah ke Jakarta ketemu saudara aku gitu. Nah, kayak jemput kayak pulangnya tuh kayak jam 4 gitu. Buset, ini sekolah jam 4 ngapain sih? Acaranya ngapain aja, buset. Aku perasaan di kelas 2 jam 2 udah keluar deh. Ya gitu deh, jadi shock sama ini lain, sekolah lain gitu. mungkin dia mikirnya sekolah di sini full belajar sampai jam 4 tuh ya. Padahal kan nggak itu doang ya. Iya. Ada Iya. ngapain aja Dani sampai jam 4 di sini? Podcast. Emangnya Podcast. Jadi kayak gini misalnya, gak sih, maksudnya ya kayak ya Dengerin musik di kelas, Dengerin musik Iya. di bawah. tiduran, se-free itu ya. ya jungkir balik gitu. nggak mau pulang. Gak mau Gak mau pulang. pulang, kayak Sekolah rasa rumah. kayak Rasa lebih pengen di sini daripada di rumah gitu. Ya, Oh, gitu. guru-gurunya juga udah rasa orang tua sendiri Nah, juga. Aduh, terharu banget Ini ya. ada Mama Sarah, Ada Mama Sarah. Bunda Sarah. Kalau Arya gimana Arya? Ya gitu. Ya gitu. Pokoknya Nggak seru, gini. asik. Gak usah dibawa serius juga. Ini sekolah kayak bercandaan, kayak lulus, udah lulus, tapi kayak main-main doang. Iya, benar, waktu Kita itu tidak lulus aja ya. Iya, kita dia waktu lulus. itu pernah UN kan, UN online. Terus kayak aduh ini lulus gimana nih, kayak nggak pikirin gitu lulusnya gimana, yang penting kerjain sambil makan gitu, sambil ngetik-ngetik soal kayak ini apa soal apa ini jawabannya, ya udah. Terakhir deh, Santai. Kak Mimin, gimana Kak Mimin? Kayaknya semuanya udah terwakilkan sama teman-teman aku yang lain dan kayak emang bener banget gitu.
kita selama sekolah di sini tuh pasti kayak kalau ngobrol sama sepupu atau temen yang di luar sekolah tuh kayak shock gitu, kayak hah beneran nih sampai jam Sekolahnya segini kayak gitu. sekolahnya. Terus ngapain aja gitu, emang gak ada waktu istirahat, pelajarannya sampai 10 gitu, 10 mata pelajaran. Terus apalagi ya pokoknya sekolah ini beda banget lah, kan aku sekarang bimbel gitu. Terus kalau misalnya nanya-nanya teman bimbel tuh enggak sih, mereka yang nanya aku kayak mereka yang kaget gitu, hah ini kamu sekolah kayak gini pakai sendal, pakai baju tidur boleh sekolah saking bebasnya. Pernah pakai piyama ke sekolah? Iya pernah. Jadi waktu kelas Berantem. 1 SD tuh pernah ada yang pakai piyama ke sekolah, santai banget langsung masuk kelas. Jangan bangun tidur langsung pergi sekolah ya? Iya. Bahkan mandi juga di sekolah dia. Iya. Itu dingin-dingin gitu. Serius? Iya. Emang beda ya, emang sekolah alam beda. Emang kayaknya kultur Rumah shock banget, buat rumah orang-orang yang gak sekolah di sini sih. Iya. Terus teman-teman aku juga yang di tempat bimbel kayak ih pengen deh kamu ayo gantian sekolah gitu, saking asiknya sekolah ini Saking gitu. asiknya. Tuh Oke. jangan lupa daftar, jangan nyesel kayak temennya Mimin. Pakai kode Pakai kode, Pakai kode jadi jadi datang. Oke, ngomong-ngomong teman-teman semua lagi pada sibuk sidang ya? Iya. Itu tuh gimana sih sidangnya Bu Sarah? Jadi sidang di SAB itu sidangnya di tingkat SMP terutama. Jadi kayak kita skripsian itu kan ada SMP. jadi kita tuh si anak-anak ini nanti disuruh cari minatnya di mana. Kayak misalnya Mimin gambar gitu. Terus Darin pengen jadi arsitek, Iya. Darin bikin maket. Nah, sesuai minat mereka itu, mereka bikin proposal dulu, proposal sidang, kayak makalah gitu. Terus nanti mereka ada punya guru pembimbing, kayak dosen pembimbing lah kalau di kampus-kampus gitu kan. Terus ada guru pembimbingnya, mereka bimbingan, beberapa kali bimbingan kayak gitu. Ini gimana progresnya gitu-gitu. Nanti mereka sidang si presentasi apa minat mereka itu Iya. gitu. Itu pengganti ujian nasional. Oh gitu. Gitu. Jadi tapi UN tetap. UN udah nggak ada. Oh iya ya, jadi- per tahun kemarin ya? Per tahun 2002. pandemi kayaknya. Pandemi ya. 2020 gitu. Oh gitu. Jadi Kalau- ngegantiin ujian akhir gitu. Oh, buat nilai akhir ya. Iya. Oh gitu. Kalau Mimin si projectnya apa? Tadi Kalau aku proyeknya buat tugas akhir itu bikin animasi, judulnya To the Infinity and Beyond. Jadi ceritanya tentang kayak orang dia ngegapai cita-citanya buat buat kerja di Disney atau Pixar. Karena yang tadi itu judulnya To the Infinity and Beyond itu kan diambil dari kata-katanya Buzz Lightyear yang di Toy Story. Nah itu tuh perjuangan dia dari kecil sampai bisa kerja di Disney tuh sekeras apa, dan ditentangnya tuh banyak banget gitu ujiannya. Nah itu tuh sekalian buat ngegambarin gimana aku selama ini pengen banget kerja di Gue banget lah gitu ya. ya gue banget Mimin banget lah ya. buat kerja di Pixar, pengennya sih. Amin. Amin, doainnya semoga dimudahkan. Amin. Kalau Kak Darin projectnya apa? Project akhirnya? Aku bikin maket. Maket yang Judulnya Huis. Jadi aku tuh buat maket tentang rumah Belanda gitu. Jadi awal-awal aku bikin maket rumah Belanda itu tuh aku mikir-mikir nih, aduh rumah apa yang bagus nih buat aku bikin nih maket gitu. Terus ketemu nih rumah Belanda ini, soalnya itu lagi aku suka-sukanya sama jurnal Risa. Sorry. Terus ya udah aku tuh kayak ini karakternya unik-unik nih, dari Belanda juga kan. Ya udah aku kepikiran buat rumah Belanda, dan itu tuh rumah Belanda tuh kayak underrated banget gak sih sekarang tuh kayak jarang gitu orang bikin rumah Belanda itu. Jadi aku mau orang tahu gitu rumah Belanda tuh unik ya kuno tapi kayak unik aja gitu. Dari kebanyakan orang kalau kamu punya rumah Belanda ini kamu keren, kamu unik. Terus rumahnya adem juga kan, nggak perlu pakai AC di Bandung. Oh iya, Go benar. green, go green. Go green. Green.
Oke, kalau Kak Danis gimana Kak Danis project akhirnya? Kalau aku project akhirnya videografi tentang perjalanan aku kelilingin Eropa ya. Kayak bulan kemarin. Ya tentang itulah dokumentasi itulah perjalanan gitu ya. Ya, dokumenter gitu. aku ya keliling-keliling Eropa gitu lah. Ya gitu. Oke. Tunggu Video nanti. berarti ya. Ditunggu Ditunggu videonya di mana, di YouTube? Nggak tahu kapan ya. Kayak nanti deh kalau nggak mau lulus. Oh, lurus. Oh gitu. Oke, kalau Kak Arya gimana nih terakhir? Nah, aku buat sama kayak Darin market, cuma aku beda tema, aku milih tema showroom gitu, yang showroom. tempat jual mobil. Maksudnya kayak suka aja ngeliat kayak gitu. Terus kayak pengen punya usaha showroom juga. Oh gitu. Pengusaha tadi ya? Iya, Karena pengusaha pengen mobil ya berarti, Pengusaha dealer. mobil, dealer. Oke, mantep banget sih. Terakhir nih ada pesan buat sahabat SAB semua nih dari teman-teman. Ada yang mau ngasih pesan apapun itu. Kode promo. Kode promo. Danis 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 ganteng. ganteng, jangan lupa daftar Di Di- sini. bulan di Bulan bulan Oktober. Jangan sampai telat kayak temannya Mimin. Ya, jadi nyesel. Iya, iya, Ya. nyesel. Sekarang Tinggal berapa hari nih? iya, Iya, benar. benar juga sih. Makanya daftar sekarang juga ya. Gak ada sekolah yang kayak rumah kayak gini, guys. Keluarin semuanya, keluarin. Gurunya bisa diajak curhat juga loh, guys. Plus. Oke, berarti Mimin, Darin, Dani sama Arya pasti lulus ya? Ya, Udah wajib ngebantu. Pasti, dia udah nge-market. Amin. Lulusin aku dong. Kalau dari Bu Sarah, Kalau dari saya sih mudah-mudahan nilai-nilai baik yang dari SAB-nya tetap dibawa buat semuanya juga, buat teman-teman yang lain juga. Terus apa ya, biar bisa ngembangin lagi minat sama bakatnya. Jadi jangan dipendem, jangan nanti akhirnya misalnya masuk sekolah di luar SAB itu ketutup sama akademik yang dengan beban akademik yang banyak gitu. Jadinya kalian jadi malas lagi ngegali bakatnya lagi. Jadi mudah-mudahan nanti mah lebih muncul lagi gitu bakat sama minatnya lebih. Jadi cita-citanya tuh tercapai gitu karena kalian ngegelutin si minat itu. terima kasih ujangannya Kak Sarah. Teman-teman, gimana nih kisah-kisah dan perjalanan dari kakak-kakak SL9 ini? Menarik gak sih? Kalau kalian pengen jadi kayak mereka, ikutin tips ini. Gimana guys? Pakai kode promo. Daftar di bulan Oktober. Langsung masuk ke sekolah alam ya. Sekarang juga jangan terlambat. Nanti nyesel lo nangis. Iya, nanti kayak temennya Mimin. Oke, gimana nih sahabat SAB? Menarikkah dengan kalian ngedengar cerita dari kakak-kakak tadi? Nah, kalau kalian pengen ngerasain sensasi belajar di alam, langsung gabung bersama kami di Sekolah Alam Bandung. Mulai dari Oktober ini sampai akhir November kalian dapat diskon 20%. Nah, buat kalian juga yang pengen tahu kegiatan di SAB itu kayak gimana, support sosial media SAB dan pantengin terus di Instagramnya, di YouTube-nya, di Facebook-nya. Di bawah ini jangan lupa kalian juga support sosmednya SAB dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Sekian dari kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditunggu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.